Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang update dari Ripple ya, ataupun XRP gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update XRP atau update Ripple, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe ataupun komen gitu ya. Thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Kita akan bahas dari berita update terbaru dengan sidang Ripple dengan SEC. Lalu kita lihat juga tentang teknikalnya itu bagaimana ya. Oke, kita update dulu market crypto sekarang bagaimana. Kalau untuk market crypto sedikit naik sekitar 0,4% bisa kita perhatikan. Lalu Bitcoin-nya cukup stabil sih, dia cukup bertahan di level 37.800-an, 38.000. Jadi ini cukup bagus. Ethereum-nya 2.600-an, tapi apakah sekarang market crypto sudah bisa recover? Saya rasa sih masih konsolidasi, jadi masih sideways. Nanti kita lihat arah berikutnya itu kemana gitu ya. Kalau kita lihat tapi dari beberapa altcoin yang besar justru mereka rata-rata mengalami sedikit koreksi. Ripple juga termasuk nih. XRP kita lihat turun sekitar 0,9% ke level $0,6 ya. Untuk sentimen bagaimana? Untuk sentimen Fear and Greed Index di level 29, jadi bisa dibilang market sedikit kalau dibandingkan dengan kemarin extreme fear, jadi ini lebih sedikit positif gitu ya. Sentimennya sedikit naik tapi ya tetap aja belum aman gitu ya, belum aman ya, masih wait and see, lebih baik seperti itu ya. Nah, kita coba update dulu. Nah, ini ya, kita update beritanya. Ripple and XRP holders might be stuck with SEC lawsuit until 2023. Jadi ini artinya apa? Ripple dan holder-holder XRP nih ya, mungkin bisa stuck atau bisa nggak selesai tentang sidangnya dengan SEC sampai di 2023. Nah, apakah bisa benar seperti ini? Ini worst case scenario. Kita coba baca dulu ya beritanya. Ini dari si John Deaton. Kalau teman-teman belum familiar siapa sih John Deaton? John Deaton sendiri adalah dia pengacara yang akan representing holder-holder XRP gitu ya, dari seluruh dunia. Ini ada sekitar 65.000 holder XRP lah. Jadi ini adalah suara XRP holder. Dan dia bilang sendiri bahwa dia bilang apa? Dia bilang his belief the XRP lawsuit is being used as a weapon and the SEC is likely to do all it can to delay the production of the documents. Jadi intinya menurut dia ini SEC sengaja lama-lamain lawsuit ini, mungkin dengan cara bagaimana? Dengan cara kalau misalnya di request dokumennya dia bilang minta tambahan waktu dan lain-lainnya gitu ya. Dan selama berjalannya semakin panjang gitu ya, jadi ada kemungkinan SEC mungkin menemukan bukti-bukti yang lebih kuat untuk support argumennya dia. Argumennya SEC sendiri untuk melawan Ripple. Kira-kira seperti itu. Itu yang menurut si John Deaton. Dan memang kenapa? Karena memang Ripple dan XRP ini menemukan juga argumen yang cukup kuat gitu ya waktu untuk di present atau dikasih tahu di sidangnya sendiri. Tentang apa? Tentang ini kalau kita baca tentang Hinman speech and meeting with third parties dan lain-lain. Dokumennya juga lah, istilah seperti itu ya. Kita coba bahas sedikit. Jadi intinya dari sini, ini kita lihat ada dua orang, namanya adalah Hinman gitu ya, sama si Clayton. Nah, mungkin teman-teman familiar nih Hinman atau Clayton karena dua-duanya cukup orang tinggi juga di SEC, istilah seperti itu ya. Jadi ini si Clayton lagi pidato. Nah, Clayton itu siapa? Clayton ini adalah si Jay Clayton. Kita coba zoom. Jay Clayton III is an American attorney who served as the chairman of the US Security Exchange Commission. Jadi dia adalah ketua SEC gitu ya. Dan kita bisa lihat di Wikipedia-nya SEC sendiri, dia ini ketua SEC dari 2017 sampai 2020 gitu ya. Di 2020 dia resign. Tapi dia adalah yang justru yang membuat sidang dengan Ripple istilahnya ya. Dan kita tahu sekarang ketua SEC siapa? Ketua SEC adalah si Gary Gensler. Kira-kira itu ya. Dan apa isi dokumennya? Intinya di sini si Jay Clayton dia ada bikin pidato dan lain-lain tentang digital assets gitu ya. Dan dia bilang di pidatonya, kalau misalnya digital assets ini kalau butuh lebih detail, kalian bisa refer ke dokumen SEC di websitenya gitu ya. Dan websitenya apa? Websitenya itu di sini. Ini adalah websitenya. Dibuat oleh siapa? Dibuat oleh si William Hinman gitu ya. Dan ini cukup panjang dan bahasa Inggris semua gitu ya. Ini pokoknya tentang cryptocurrency dan lain-lain. Tapi memang ini kalau kita perhatikan dibuatnya kapan? Dibuatnya itu 2018. Jadi udah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi udah cukup lama. Tapi di sini di-mention oleh beberapa orang juga bahwa memang nih kita coba zoom sedikit ya. Right after Hinman's speech, there were numerous articles written with titles like SEC announced cryptocurrency not a security dan lain-lainnya gitu ya. Jadi nggak ada kejelasan dan bahkan bilang bahwa memang cryptocurrency itu bukan security malah gitu. Dan ini banyak yang komen juga, istilahnya bilang memang mix opini di SEC sendiri. Jadi ada beberapa bilang ini security, ada yang bilang setuju malah Ripple itu yang benar, istilah seperti itu ya.
Jadi memang cukup menarik untuk kasus ini juga. Tapi jadi banyak argumen gitu, banyak sisi juga. Nah, kalau kita perhatikan juga, ini kan tadi sedikit menguntungkan Ripple gitu ya. Tapi ada juga nih, SEC juga ada provide argumen-argumen yang cukup kuat juga. Tapi argumennya dia ini tentang fair notice defense dari XRP, dia bilang untuk Ripple lah istilahnya ya. Karena menurut XRP sendiri nggak ada peringatan dan lain-lain. Nah, sekarang ini SEC coba kasih argumennya dia challenge lah tentang argumennya si Ripple. Kira-kira seperti itu juga. Jadi ya sekarang masih contradicting, mereka berdua masih kasih bukti dan lain-lain. Makanya kita bisa lihat kasusnya juga diperpanjang terus kan. Tapi ada sesuatu yang cukup kuat juga sih. Ini cukup menarik. Itu dari siapa? Ini dari si Brad Garlinghouse gitu ya. Brad Garlinghouse sendiri siapa? Kita bisa lihat dari ID-nya sendiri. Dia adalah CEO at Ripple. Kita coba baca dulu ya. Excited to announce Ripple bought back our Series C funding December 2019. Jadi ini adalah Series C fundingnya dia. Dia buyback. Kenapa dia buyback? Kita coba baca dulu ya. Kalau si Brad Garlinghouse dia bilang sendiri 2022 dia bilang slow down gitu ya kan. It's not in our vocabulary gitu ya. Jadi bukan di kamus dia istilahnya ya untuk memperlambat dia punya growth, istilah seperti itu. Kenapa? Karena dia malah bilang bahwa even with 2021 headwinds atau cobaan di 2021, mungkin tentang sidang dengan SEC dan lain-lain, dia bilang sendiri bahwa itu adalah performance yang cukup bagus atau best year on record untuk Ripple sendiri. Gitu. Lalu dia ada bahas tentang RippleNet, bahkan dia juga ada bahas tentang Ripple X atau XRP Ledger gitu ya, tentang buat NFT, buat CBDC atau Central Bank Digital Currency, jembatan-jembatan, sidechain dan lain-lainnya juga gitu ya. Lalu ada yang bahas juga IPO incoming, apakah artinya dengan ini financialnya Ripple cukup kuat dan dia mau IPO atau initial public offering. Karena kalau misalnya Ripple IPO mungkin itu bisa ada sedikit penguatan di harga juga tentang XRP ya. Masalahnya kenapa dia belum IPO? Karena dia masih di dalam sidang dengan SEC. Dan kalau sidangnya belum kelar, kemungkinan besar sih nggak akan terjadi IPO. Itu kalau menurut saya gitu ya. Ini kalau kita baca dari Ripple sendiri, ini justru dari Federal Reserve. Kita ada Security Exchange Commission, ini ada Federal Reserve. Kalau the Fed atau Central Bank Amerika, dia malah mau apa? Dia bilang Fed release long awaited study on digital dollar. Jadi untuk mempelajari digital dollar itu gimana sih, mungkin CBDC ya. Dan ini membuat Ripple, kita lihat ini dari tweetnya Ripple sendiri, cukup ada positif sentimen. Kenapa? Karena mungkin dengan adanya ini regulasi-regulasi jadi lebih jelas juga tentang kripto dan gak akan ada sidang-sidang seperti ini, apakah XRP adalah sekuritas dan lain-lainnya gitu ya. Nah, untuk tanggal update-nya, ini yang terbaru ya. Untuk tanggal update-nya ada di Februari 17, Februari 25, ini ada deadline untuk SEC, lalu ada deadline untuk Ripple, tapi mungkin paling pentingnya itu di 28 Februari gitu ya. Dan memang ini ya kita hopefully nggak diundur-undur, karena kalau misalnya diundur terus, ini sudah dari bulan November ke Januari, sekarang ke Februari. Hopefully ini bisa selesai juga secepat mungkin lah. Jadi itu untuk update Ripple-nya dan update beritanya tentang kasus dan sidangnya. Kita coba bahas untuk teknikalnya ya. Kembali lagi ini saya disclaimer on juga, bukan untuk ajakan membeli atau menjual gitu ya, hanya provide perspektif baru aja. Nah, untuk XRP atau Ripple, memang kalau kita perhatikan sekarang, memang dia lagi di dalam posisi supportnya juga nih, di sekitar 0,61 dolar. Nih saya coba kasih, nah nih ya, 0,60 sen lah, 60 sen. Kenapa nih bisa dibilang support juga? Karena ini memang kalau kita perhatikan ini Ripple sedikit konsolidasi ya di sini ya, sedikit sideways selama beberapa hari. Berarti artinya dia membentuk base baru sih ya. Lalu dia turun, kalau teman-teman perhatikan ini turun dan ini bisa stay di level 60 sen juga. Kalau kita zoom out sedikit, memang ini bisa menjadi support kuat juga ya. Mana nih? Karena ini menjadi mana ya? Ini resistannya juga, lalu ini juga menjadi resisten. Jadi bisa bilang cukup kuat untuk level 60 sen ini. Nah, untuk sekarang memang ini bisa kuat, tapi kalau teman-teman tanya, kalau misalnya Ripple turun, kira-kira tuh di level berapa dia menahan? Karena memang kalau untuk sekarang tren market crypto kurang begitu stabil, istilahnya kan seperti itu ya secara makro. Jadi kalau misalnya masih ada possibility turun, masih ada juga. Kalau saya rasa ini mungkin ada potensi di level ini, di dua level ini, karena ini kan pernah terjadi dump di bulan ini di Juni gitu ya, turun waktu di bulan Mei, turun lagi di sini di Juli, ada double bottom malah ya, ini pada saat dia mau reversal. Jadi ini cukup bagus untuk Ripple sendiri, dan ini menjadi level support yang kuat gitu ya. Ini di level berapa? Ini di level 0,51 sen lah istilahnya, hampir setengah dolar, 50 sen.
Kira-kira itu. Tapi kalau untuk short term price action ada potensi di mana mungkin akan ada terjadi penurunan lagi ya. Penurunannya mungkin ini ya. Kalau teman-teman perhatikan dia mungkin membentuk seperti pattern bearish pennant. Ini bisa teman-teman lihat seperti flagnya turun, konsolidasi sedikit lalu turun ke bawah. Dia breakdown ke bawah, istilahnya seperti itu ya. Ini bisa kita perhatikan juga hampir mirip ya. Pattern seperti ini. Dan kalau kita lihat dari 4 jam ya hampir sama gitu ya. Ini justru turun, konsolidasi. Kalau misalnya dia breakdown, kira-kira targetnya ke berapa? Targetnya itu adalah di level, kita coba kasih ya. Mana nih? Nah ini targetnya itu di sekitar level 0,46 sen gitu ya. Ini menjadi target istilahnya dia kalau turun. Oke, jadi ini adalah beberapa level support. Apakah beli XRP sekarang? Kalau teman-teman yakin dengan XRP mungkin bisa, tapi kalau saya rasa sendiri, saya pribadi belum berani ambil posisi juga untuk sekarang ya di XRP. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk resisten terdekat di berapa? Resisten terdekat ini adalah di level ini nih ya, saya label. Itu level berapa ya? Coba ya, kita coba cari. Ini level sekitar 0,78 sen lah gitu ya. Kenapa? Karena memang ini kita bisa lihat ini menjadi level resistennya juga, menjadi level support. Lalu ini ada support juga di sini. Dan ini kalau kita extend mungkin ya. Kalau misalnya kita extend ini justru menjadi level resisten juga nih. Tuh. 2 kali ya. 1 2 gitu. Jadi bisa dibilang oke lah, ini level yang cukup kuat untuk resisten Ripple. Berarti kalau kita misalnya beli sekarang naik potensi 28%. Apakah bisa? Ya mungkin kalau misalnya Bitcoin reversal, tapi lebih baik aman sih, tergantung strategi teman-teman juga. Dan ada juga di level psikologi itu di level $1 gitu ya. Ini kalau misalnya Ripple bisa breakout dari, bisa dibilang downtrendnya dia, karena memang lagi turun terus ya. Kita lihat dari sini belum bisa breakout. Kalau misalnya bisa breakout, mungkin next target untuk XRP itu di ini, di $1 gitu ya. Tapi ya ini kita kalau untuk pergerakan dari XRP sendiri, kalau saya rasa ini lebih harus dari sidangnya dulu. Kita lihat sidangnya bagaimana, apakah ada positif sentimen, apakah ada hasilnya lah, istilah seperti itu. Ataupun kita lihat dari Bitcoinnya bagaimana, Bitcoinnya breakout atau enggak gitu ya. Dan kalau kita lihat dari XRP rupiahnya hampir sama sih sebenarnya. Untuk XRP rupiah ini karena datanya kurang banyak gitu ya, jadi ini saya udah labelin beberapa, yaitu adalah tadi kita lihat di untuk supportnya, seperti sekarang ini lagi di level supportnya itu level sekitar 8.800an ya. Kalau misalnya 8.800an nggak kuat, dia bisa turun mungkin ke 7.200, ataupun kalau dilihat dari bearish pennant seperti ini bisa ke 6.600an, 6.600, 6.700an. Ini menjadi level buy support lah kalau teman-teman yang tertarik untuk beli ya. Dan untuk resisten terdekat itu di level sekitar 11.500 ya. Dan memang nextnya itu ya di sekitar level ini bisa dibilang psikologi $1 gitu ya. Ini kita bisa lihat nih persis di 14.300, 14.400an, yaitu di $1 gitu. Jadi ini adalah beberapa level support dan resisten untuk XRP gitu ya. Itu aja update dari saya untuk video XRP dan Ripple. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk mungkin share videonya, like ataupun subscribe. Thank you for watching semuanya, and see you in the next video. Bye bye.